Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai Ibu Sunemi yang merasakan Orde Baru di saat tahun 90 sampai sekarang. Yang pertama, ini Ibu Sunemi, ini rekan saya Yordan, dan ada rekan saya juga yang bernama Prita yang merekaminya. Oke Bu, pertanyaan pertama. Dulu pas Ibu muda, gimana sih perekonomian saat Ibu merasakan Orde Baru? Kalau Orde Baru ya waktu itu kan tahun 66 ya, Ibu baru umur 3 tahun. Tapi Orde Baru itu kan masanya lama, selama 32 tahun. Jadi Ibu bisalah merasakan mahasiswa sampai tahun berakhirnya Orde Baru itu Ibu masih merasakan. Tadi pertanyaan apa? Tentang gimana kondisi perekonomian saat Ibu. Kalau perekonomian memang saat itu Pak Harto lebih menitik beratkan pada pertanian, karena sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani. Maka Pak Harto membuat program-program itu melalui Repelita. Repelita itu di dalam 25 tahun, kemudian dari Repelita itu kemudian dipecah-pecah menjadi pelita setiap 5 tahun sekali. Kemudian dalam hal itu juga banyak program-program yang dilakukan oleh Pak Harto. Salah satunya tadi ini ya, perekonomian ya. Iya. Memang saat Pak Harto mulai berkuasa itu memang perekonomian saat itu terjadi inflasi yang tinggi. Maka Pak Harto dengan merencanakan itu supaya Indonesia itu bangkit dari ekonomi yang lebih baik, selain dengan meminjam ke luar negeri, dia berusaha untuk swasembada pangan, beras dan lain-lain. Jadi Bu, waktu itu perekonomiannya katanya murah-murah Bu, zaman itu Bu, barang-barangnya. Bener nggak Bu? Sebetulnya sih nggak murah, karena nggak terjadi inflasi. Jadi bangsa Indonesia memang waktu itu masih bisa sekolah itu Ibu bawa uang Rp1 itu dapat beberapa makanan, itu Rp1 masih ada. Nah makin kesini kan makin inflasi tinggi, jadi nilai rupiah semakin jatuh, makanya semakin tinggi. Jadi dulu pas Rp1 itu bisa dapat apa aja ya Bu ya? Waktu Ibu sekolah SD, Ibu SD itu kan tahun 70-an ya, itu uang Rp1 itu masih dapat ya, kalau sekarang katakan permen itu bisa dapat 5. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Yordan. Pas zaman-zaman Orde Baru itu apa aja sih Bu partai-partai yang memimpin pas masa-masa Pak Harto dan Sebelumnya partai itu kan sangat banyak sekali. Kemudian terjadi penyederhanaan partai yang hanya menjadi 3 partai. Dan partai ini selalu didominasi oleh Partai Golkar. Ya, satu Partai Golkar yang memang mendominasi, karena dalam pemilu-pemilu itu yang teorinya itu langsung umum, bebas dan rahasia, itu sudah nggak bebas lagi, karena memang saat itu Ibu masih mahasiswa ya, saat itu mahasiswa tahun 80 berapa itu ya, kita itu semua dikasih koin itu sudah ada nomor-nomornya ya. Nah koin ini akan Ibu dan itu ditulis, kalau nggak salah itu ditulis. Nah koin Ibu masukkan ke partai mana, itu akan kelihatan kayak gitu, seperti itu, karena waktu itu Ibu masih mahasiswa. Dan kesini-sininya juga tadi politik kan. Iya. Nah kesini-sininya juga memang didominasi Partai Golkar, karena berbagai cara supaya Golkar tetap menang, makanya bisa sampai 32 tahun berkuasa. Jadi yang paling mencolok itu si Golkar Bu. lama kan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dulu pas Ibu merasakan Orde Baru umur berapa? Terus masa-masa apa sih yang Ibu masih ingat sampai sekarang itu pas lagi di masa Orde Baru itu? Masa Orde Baru itu yang Ibu rasakan itu aman ya, karena dipimpin pemimpin bangsa kita itu banyak orang yang dari kalangan ABRI. Jadi lebih kalau ada yang namanya waktu Ibu mahasiswa ada penembak misterius, jadi
penjahat-penjahat yang kambuhan atau residivis itu tahu-tahu itu yang akan diburu supaya tidak berbuat kejahatan lagi, itu yang diburu, maka tahu-tahu besok sudah di dalam karung dan sudah mati. Nah, makanya saat itu masyarakat, rakyat lebih merasa aman. Gak seperti sekarang banyak begal, banyak ya kekerasan seperti itu, kejahatan dan kekerasan. Tapi Ibu meskipun aman, Ibu ngerasa aneh gak sih kalau ada yang Petrus begitu, Bu? Mungkin waktu itu ya untuk memberikan keamanan sama masyarakat ya ada bagusnya. Tapi kalau yang bertentangan dengan politik, aku nggak tahu. Mungkin ada cara-cara mereka tersendiri supaya mereka tetap bisa bertahan. Mungkin yang Ibu tahu antara tentara sama polisi itu kira-kira yang lebih menonjol lebih ke lingkungan itu kira-kira apa ya, Bu? Saat itu kayaknya tentara deh. Tentara saat itu ada tentara yang itu kerjasama dengan masyarakat, kalau nggak salah apa namanya, ada istilahnya sendiri, dwi fungsi ABRI kalau nggak salah ya, mereka ABRI masuk desa ada juga waktu seperti itu. Maaf Ibu, kan kata Ibu perekonomian bagus dan semua rakyat merasa aman. Tapi kenapa tahun itu tuh banyak kerusuhan-kerusuhan, Bu, seperti kerusuhan Mei 98? Itu karena pertentangan, kalau menurut Ibu orang-orang ini memang yang yang bertentangan dengan politik yang berlaku saat itu. Jadi terjadilah mereka mencuat karena kan ditekan terus ya mengenai kebebasan, maka itu terjadi seperti itu. Apakah Bu pas masa-masa Orde Baru itu ada hal-hal yang mengganjal nggak, Bu, soal perekonomian yang tiba-tiba naik? Iya, akhir-akhirnya kemudian tahun 98 itu kalau nggak salah terjadi inflasi sampai, kalau nggak salah dolar itu sampai 16.000 ya, inflasi yang tidak masuk akal, mungkin karena ya yang tadi kebebasan yang ditekan tadi, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memang pengen melepaskan diri dari itu. Krisis moneter ya? Ya, krisis moneter akhirnya diakhiri dengan reformasi itu tahun 98 terjadi sebuah demonstrasi besar-besaran di mana gedung DPR itu sempat diduduki oleh mahasiswa. Pertanyaan terakhir, Bu, kalau disuruh memilih lebih baik masa Orde Baru atau masa sekarang? Kalau kebebasan masa sekarang ya, tapi kalau ekonomi lebih baik dulu. Dan sekarang korupsi itu semakin menyebar luas ya. Karena dulu penjagaannya Pak Harto mungkin lebih ketat ya, Bu. Karena kan dipimpin oleh ABRI ya. Iya. Jadi masyarakat mungkin lebih nyaman dan lebih tegas. Nggak ada orang berani bangun di trotoar, dibikin enggak. Trotoar tetap trotoar, nggak bisa dipakai. Untuk sekarang kan bukan untuk jualan. Sekarang kadang trotoar kan orang bisa membangun rumah di atas trotoar yang jalan jadi nggak nampak. Udah. Oke, sekian dari wawancara kami. Terima kasih Ibu Tsunami sudah bersedia untuk kami wawancara. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.